Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Kemarin Bante ada kasih bikin PR. Sudah merenungkan belum tentang cermin ya. Nah, jadi kalau belum merenungkan tentang cermin, ya enggak apa-apa. Jadi Bante juga belum mau cerita ya. Jadi kemarin topik kita terakhir adalah dhyana parami, atau kita bilang bagaimana kita mengkondisikan pikiran kita untuk mencapai ketenangan dalam meditasi. Biasanya dibilang jana ya. Nah, dalam kemarin Bante ada kasih PR bahwa Bapak Ibu melihat cermin ya. Jadi misalnya ini adalah cermin, misalnya di depan Bante, contoh dah ya. Nah, ini di depan Bante ini cermin misalnya. Jadi begitu Bante lihat cermin, nah sekarang pertanyaannya, Bante itu ada di sini atau ada di cermin? Nah itu. Nanti coba Bapak Ibu pikir-pikir di rumah ya. Saya itu ada di badan sini, apa saya itu ada di cermin? Ya, nanti jawabannya mungkin hari Selasa baru dikasih tahu ya. Jadi 3 hari Bapak Ibu mikir-mikir dulu, apa sih yang Bante maksud? Saya itu ada di sini, apa saya itu ada di cermin? Atau hari ini juga sama, Bante itu ada di sini, atau Bante itu ada di layar televisi atau di handphone Bapak Ibu. Nah itu, coba dipikirin dulu ya. Nah baik, nah sekarang kita akan melatih kembali meditasi cinta kasih yang kita sudah latih beberapa lama ya. Kita masih lanjutkan meditasi yang sama, di mana kita kembangkan 4, kepada diri sendiri, kepada orang lain, orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita benci, dan kepada mereka-mereka yang tidak kita kenal. Nah, jadi dalam 4 tahap ini Bapak Ibu berusaha ya. Kita berusaha untuk apa? Untuk mengembangkan biar kebahagiaan yang ada kita bisa dapatkan. Kalau kita nggak bisa berusaha, ya kita juga nggak bakalan dapat apa yang Anda mau. Sehingga ya mau nggak mau, kitalah yang harus berusaha. Misalnya contoh, kalau tadi pagi Bante nggak makan, malam ini Bante kelaparan, ya kan? Karena nggak makan. Tetapi kalau tadi pagi saya makan, saya nggak lapar. Jadi sama halnya dengan praktek Dhamma. Kalau Bapak Ibu nggak mulai untuk praktek, Bapak Ibu juga nggak akan dapat manfaat. Mungkin Bapak Ibu mendapat pengetahuan, oh ceramah dari Bante ini enak, ceramah dari Bante itu enak, ceramah dari suhu ini bagus, ceramah dari Rinpoche ini bagus. Tetapi kita hanya mengkoleksi ceramah, tidak mempraktekannya. Nah, jadi kalau kita sudah dengar, kita coba praktekkan sehingga kebahagiaan itu akan ada di dalam diri kita ya. Atau dalam bahasa lain, kita ehipasiko ya, kita ehipasiko. Apa yang sudah Anda dengar, kita ehipasiko. Ya, baik. Sekarang kita akan ehipasiko ya. Kita akan menguji bagaimana meditasi itu membuat Anda tambah bahagia. Sekarang kita atur posisi duduk Anda. Ya, posisi duduk seperti yang Bante sudah kasih tahu Anda. Ada 7 posisi duduk ya, mulai dari kaki, kemudian tangan, punggung ya, punggung, kemudian leher, lidah, mata. Ya, kita akan berlatih. Atau mungkin ini Bante pindahin sedikit bunganya biar Bapak Ibu bisa lihat posisi tangan ya, posisi tangan. Oke, nah, posisi tangan Anda bisa seperti ini. Oke, jadi posisi tangan kita bisa seperti ini. Nah, jadi seperti itu posisi tangan yang bisa kita taruh. Bisa juga Bapak Ibu taruh posisi tangannya ya seperti ini. Ya, kiri kanannya begini.
Nah, itu juga boleh. Jadi senyaman yang kita bisa. Dan selama 4 sesi ke depan, senyaman yang Bapak Ibu bisa. Kalau Bapak Ibu Bante bilang diri sendiri sudah bosan misalnya, Bapak Ibu boleh loncat ke yang berikutnya, yaitu orang yang kita kasihi. Kalau sudah orang yang kita kasihi sudah habis, ya loncat lagi ke musuh-musuh kita. Kalau musuh-musuh kita nggak ada, loncat lagi ke pihak yang netral. Ya, jadi dengan cara itulah Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari praktek ini. Nah, sekarang kita duduk dengan rileks. Kemudian kita menyadari bahwa saat ini kita sedang duduk. Saat ini kita sedang duduk dan pada saat ini kita mengembangkan rasa syukur di dalam batin Bapak Ibu. Ya, rasa syukur karena apa? Rasa syukur karena saat ini kita bisa mempraktekkan yang namanya Dhamma. Coba kita bayangkan pada saat ini, di saat yang sama, di detik yang sama, di mana di tempat yang lain, bukan di rumah Bapak Ibu, berapa banyak makhluk yang sedang menderita. Ya, saat ini berapa banyak makhluk yang sedang menderita, itu yang harus kita juga bantu pikirkan. Mereka menderita karena apa? Karena lahir di alam neraka misalnya. Mereka-mereka juga yang lahir di alam peta. Mereka-mereka juga itu menderita. Ya, menderita nggak dapat makanan, nggak dapat minuman. Yang di neraka mereka terbakar karena disiram air panas, disiram besi panas, ya, digelindingin sama batu, dan kemudian dicelupin dan seterusnya. Kemudian di saat yang sama juga kita juga merenungkan penderitaan-penderitaan dari makhluk-makhluk asura, di mana mereka menderita karena iri hati, ya, karena iri hati, mukanya jelek, ya kan, badannya juga jelek karena memiliki iri hati di dalam batinnya. Dan berikutnya kita juga bisa membayangkan makhluk-makhluk yang terlahir di alam binatang. Setidaknya di saat ini mereka sedang menderita. Menderita karena apa? Mungkin di saat ini beberapa dari hewan itu mereka sudah di dalam ruang potong, ya, ruang jagal. Mungkin beberapa dari mereka sudah terpotong-potong. Mungkin beberapa dari mereka sudah dibumbuin. Mungkin beberapa dari mereka lagi dibikin pecel lele. Nah, jadi saat ini mereka juga sedang menderita. Alam-alam yang sama dengan kita di alam manusia, kita juga bisa membayangkan sesama manusia yang mungkin saat ini mereka-mereka yang terlahir di tempat-tempat di mana terjadi perang, sehingga mereka harus bersembunyi, mereka kekurangan makan, mereka harus kehilangan anggota keluarga, mereka juga kehilangan anak-anak dia, suami dia, istri dia, ya, rumah, harta, dan semuanya kehilangan karena perang. Mungkin juga saat ini ada dari mereka yang lahir di negara yang miskin, di mana mereka tidak dapat makan dan seterusnya. Beberapa dari mereka juga mungkin terlahir di daerah bencana, banjir, tanah longsor, tsunami, dan seterusnya. Beberapa dari mereka juga mungkin sedang sakit yang kita bilang sakit corona, COVID saat ini. Nah, kita melihat betapa beruntungnya kita hari ini. Setidaknya kita tidak sakit, kita tidak kehilangan apapun, kita tidak menderita di alam-alam rendah, dan kita di sini hanya duduk untuk menyadari kebahagiaan kita dan mengembangkan kebahagiaan itu kepada semua makhluk yang sedang menderita. Jadi disinilah Bapak Ibu harus merenungkan kembali rasa syukur karena Anda
memiliki kondisi dan potensi untuk mempraktekkan Dhamma pada hari ini, di mana Dhamma yang diajarkan oleh Buddha berpotensi membawa kita menuju akhir dari penderitaan dan membawa semua makhluk dari akhir penderitaan. Inilah motivasi kita mempraktekkan meditasi pada hari ini. Setelah kita kembali melihat batin kita yang sudah tenang, kemudian di dalam batin kita, kita mengucapkan kata-kata, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Bapak Ibu silakan mengulangi kata-kata ini sampai sesi meditasi selanjutnya. Meditasi kita mulai.
sendiri. Selanjutnya kita membayangkan orang-orang yang kita cintai. Kemudian sambil membayangkan wajahnya, kita akan mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi, pada sesi kedua ini, kita membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil membayangkan wajahnya. Kita mengucapkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
Sambil Bapak Ibu menjaga kesadaran Anda, selanjutnya kita membayangkan orang-orang yang kita benci, yang kita jengkel, mereka-mereka yang pernah menyakiti kita, dan seterusnya. Sambil membayangkan wajah mereka, kita kembangkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi kita lanjutkan pada sesi ketiga kepada orang-orang yang kita tidak suka.
Sambil menjaga kesadaran kita, saat ini kita masuk pada sesi yang keempat, yaitu pihak-pihak yang netral, sambil kita mengucapkan di dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi terakhir beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai.